Oke, saat ini gue kembali lagi di Cubis. Gue akan ngobrol lagi dengan seseorang yang sempat curhat bisnisnya di kolom komentar Instagram gue. Jadi di Instagram gue bikin hashtag Cubis, orang bisa berbagi ilmu. Nah, sekarang ada satu lagi orang yang mau curhat, tapi kayaknya Husni Syarial nih koneksinya agak-agak terhambat nih seperti Terambat. bisnisnya. Husni apa kabar? Alhamdulillah baik, Bang. Oke, selamat datang di obrolan curhat bisnis. Gue mau ngasih tau di depan aja, gue belum tentu tahu apa yang mau gue lakuin kepada bisnis lu. Cuman kalau gue punya pendapat, gue bagi aja dan nanti keputusan tetap di tangan lu ya. Iya, Bang. Siap. Tolong ceritain ulang apa yang lu ceritakan, lu curhatkan di kolom komentar gue coba. Nah, kan, tutup mata dia. Sabar, sabar, sabar penonton. Itu yang ngegulung karpet ya? Iya bener. Nih, Bang. Sorry nih, lu ngeheng parah nih Husni nih. Bang, saya ada pakai WiFi nih, Bang. Saya. Ah, ini udah oke, udah oke. Lu pakai WiFi rumah? Iya. Kalau pakai koneksi lebih baik nggak kira-kira ya? Koneksi handphone? Lu pakai prabayar pasca bayar? Bentar ya, Bang. Ya. Mohon maaf ya penonton, namanya juga streaming ya kan, live streaming. Live streaming. Biar bisa ngebantu. Jadi gue coba untuk ceritain sekilas aja ya, nanti kalau si Husni udah nongol nanti mungkin dia bisa membenarkan. Kurang lebihnya si Husni Syarial ini punya usaha fashion muslimah, punya brand. Iya, Terus Bang. dia ngerasa desainnya dia dicuri terus, dipalsuin terus. Benar, Bang. Terus dia bingung, ini gue mesti gimana ya, dibajak mulu nih desain gue, gitu kurang lebihnya kan? Benar, iya, Bang. Oke, sorry, brand lu namanya apa? El Madinah Abaya, Bang. El Madinah Abaya. Lu jualannya Iya. selama ini di mana atau via apa? Di Instagram saya jualannya. Di Instagram. Oke, udah berapa lama usahanya? Sudah 2 tahun, Bang. 2 tahun. Oke. Iya, 2 tahun berjalan ini. Si butik, sebutnya butik kali ya? Butik ya? Ya, bisa dikatakan. Si butik ini produk apa ya? Produk andalannya tuh apa? Saya jualannya abaya, Bang. Abaya itu sejenis gamis tapi orang-orang Dubai yang biasa pakai. Jadi abaya itu yang lebar-lebar gitu, Bang. Untuk laki dan perempuan gitu maksudnya? Bukan, ini untuk perempuan aja, khusus muslimah aja. Oke, udah 2 tahun Iya, seperti itu ya? Dan iya udah tahun berjalan. kekuatan lu tuh kurang lebihnya di desain gitu? Di desain, iya, Bang. Oke, market lu mana? Di Indonesia atau termasuk orang luar negeri? Di Indonesia, Bang, tapi pernah juga kirim ke Singapura, Malaysia, Hong Kong, sama kemarin terakhir Swedia, Bang. Oke. Tapi ya. Sorry, jualannya di via apa tadi? Online atau apa tadi? Instagram. Instagram. Online. Ya, Oke, Instagram. Terus udah gitu orang apa? Jadi mereka ngelihat katalognya di Instagram, terus udah gitu ya mesen benar, lewat Bang. handphone gitu ya? Ya, benar, Bang. Oke, kalau boleh tahu price range-nya tuh berapa sampai berapa di situ? Si abayanya. Eh 300 sampai 500 ribu, Bang. Oke. Menurut Ya. lu orang kenapa balik lagi ke lu untuk beli abaya? Karena mungkin harganya murah ya, Bang. Hmm. Dari brand saya ini, dari yang lain ini, saya memang menekankan kualitas yang bagus, tapi juga di waktu yang bersamaan saya juga memberikan harga yang terbaik gitu. Oke. Jadi nggak terlalu pricey untuk orang-orang juga. Saya juga pengennya sih memudahkan muslimah untuk berpakaian yang bagus dengan dengan harga yang bagi perempuan Indonesia itu bisa gitu, Bang. Nggak terlalu mahal juga nggak terlalu murah gitu. Oke, nah ini si pembajak ini ceritanya gimana? Kapan dia mulai muncul dan apa yang lu rasakan? Kerugian yang lu rasakan seperti apa? Sebelumnya sih pertama kali itu nggak mengetahui ya, Bang. Sampai akhirnya ada yang DM, intinya itu memberikan kabar bahwa Mbak, ini apakah, karena Mbak itu dalam artian ini istri saya ya, Bang, yang pegang admin Instagram ya. Mbak, bagaimana ini, apakah
satu produksi, apakah satu orang yang punya. Nah, baru itu saya melihat ternyata semuanya itu sama, nggak ada beda. Dari cara foto, dari brand juga, dari penamaan, dari caption, dari model, dari bahan, semuanya sama. Bedanya adalah harganya sangat dibanting jauh, Bang. Beda berapa harganya? Ya, sebenarnya 50.000. Hah? Beda lima lima puluh puluh ribu ribu, atau Iya, jadi 50.000? enggak, bukan, selisihnya 50.000. Oh, lumayan ya. Lumayan Jadi juga. orang orang berpikir, kalau nggak ada di saya, di toko lain gitu, di toko dia yang dalam hal ini di toko dia yang lebih murah gitu. Dan ini apa namanya, di gimana cara ngomongnya? Dia udah pernah lu konfrontasi? Se Sudah ditanyakan, dalam hal ini sudah ditanyakan, tapi respon dia ya kayak bodo amat gitu, Bang. Saya juga nggak nggak kejar terus-menerus sih. Oke. Lu pernah mencoba meraba nggak, kenapa dia bisa begitu sama, produksinya? Apa jangan-jangan ini maaf ya, gua kan nggak ada urusan Iya, sama bisnis lu ya. iya, Apa siap. jangan-jangan Kang jahit lu atau vendor lu yang ternyata nakal Eee gitu? ini bukan dari produksi sih, Bang, karena kami produksi juga alhamdulillah ini aman sendiri, dari vendor saya aman gitu, Mmm, nggak kemana-mana, karena masih satu kota juga jadi bisa handle juga, Bang. oke. Nah terus jarak antara produk asli lu keluar dan jarak kebajakannya keluar tuh berapa lama? Eee, nggak sampai 2 bulan, 1 bulan aja gitu udah sama gitu. Pokoknya apa yang saya keluarkan, dia mengikuti gitu, Bang. Oke. Apakah yang dia bajak ada lagi dari, butik lain atau cuman lu? Setahu saya sih, saya aja. Wow, misterius Jadi sekali kayak ini. dia memang Darah kayak detektif membayangin saya gitu. bergejolak. Conan Edogawa dalam kepala saya ingin mencari tahu apa yang terjadi. Karena aneh banget loh. Iya, Bang. Oke, dia muncul berapa lama yang lalu? Eee, awal tahun ya, 1 2020? tahun lalu, 2020. Oke. Ketika lu oke gini, komplainnya apa? Apakah ada kerugian yang terjadi? Apakah ada penurunan penjualan? Atau sebenarnya Eee, secara penjualan tidak ada perubahan, tapi lu kesel aja karena desain lu dibuntutin atau apa? ya lebih yang kedua sih, Bang. Oke. Untuk penjualan tidak ada penurunan, tapi memang customer saya ini sama dengan customer dia gitu. Jadi sepertinya ada motif lain saya yang nggak tahu, terus bagaimana sih, Bang, caranya meningkatkan value ketika semuanya sama gitu? Oke, yang lu banggakan dari punya lu selain, mmm, bahwa lu tentunya udah pasti nih lu punya keunggulan desain itu udah pasti ya, karena kan dia selalu ngikut. Jadi Iya, benar, Bang. desain lu terdepan lah. Tapi di luar itu apalagi yang membuat lu ngerasa bahwa, ya kalau lu mau ngebandingin harga ya silakan aja, murah mah murah dia, tapi, gua ada kualitas lain yang membuat harganya seperti ini, itu apa? Apa ya? Itu ada istrinya di situ ya? Iya, benar, Bang, ini saya sama istri saya di sini. Hai istrinya, sorry ya istrinya, soalnya yang kelihatan cuman karpet doang tuh digulung di belakang. Iya, Bang, maaf, Bang. Nggak apa-apa lah Bro, daripada gua mainan Nah, gak jelas. Ya apa yang membuat lu, merasa bahwa, "Ah ini barang mah nggak bisa dibandingin," gitu, apa? se saya mungkin bisa, pelayanan ya, Bang, ya, yang Mmm, mungkin bisa saya pegang dari orang-orang, tapi itu enggak, untuk customer yang sudah tahu, mereka lebih lebih memilih brand kami, tapi untuk orang yang nggak tahu nih, jadinya kacau, Bang. oke, Jadi, merancukan customer gitu. ya. Soalnya dari desain sama, logo sama, Gila, logo logo sama?
Logonya, maksudnya logonya ini dalam artian warna logonya, terus Iya, penulisannya itu pakai handwriting dia juga gitu, Bang. kocak bener nih. Kocak Ya. bener. Oke, gue kasih tahu ini gue sambil mikir sambil ngomong ya. Jadi gini, ketika tadi gue tanya soal kerugian, lu bilang lu kesel aja karena Iya, Bang. kalau kerugian mah nggak terlalu ya. Gue mau cerita sedikit, mungkin lu Iya. pernah dengar juga gue cerita ini. Mmm, Waktu itu ada ini, di New York, Husni, di pinggir jalan tuh ada Louis Vuitton bajakan. Jadi Iya, kalau Bang. di Amerika Serikat bajakan juga di pinggir jalan gitu, DVD bajakan, CD bajakan pinggir jalan. Terus suatu hari Louis Vuitton yang asli nuntut pembajak itu, dibawa ke Mmm, persidangan atas dasar menyebabkan kerugian. Di persidangan LV yang asli kalah karena persidangan bilang kalau tuntutan lu menyebabkan kerugian nggak benar. Karena market lu nggak akan beli barang bajakan. Mana ada market orang yang beli LV beli bajakan. Sebaliknya yang beli bajakan nggak akan mampu beli yang asli. Jadi emang marketnya beda. Nah, dalam hal ini sebenarnya gue tadi berusaha untuk ngeraba karena beda harganya tuh tipis. Jadi sebenarnya marketnya iya, tuh sama. marketnya sama. Tapi ketika lu bilang nggak terlalu terasa, ketika lu bilang nggak tercipta kerugian sih, prediksi gue antara beneran nggak tercipta atau kalaupun tercipta tipis lah. Lu lebih ke kesel aja dibuntutin terus gitu kan? Iya, benar, Bang. Sebenarnya kerugian untuk penjualan, tidak ada, Hmm. tapi karena kita sudah mengeluarkan effort banyak, begini Hmm. begitu, Hmm. kita sudah keluarkan selesai, dia langsung aja ambil gitu, Bang. Seperti Ya, kayak gitu. oke. Di sisi lain ya, biasanya ketika ada bajakan itu dan kalau laku bajakannya, itu berarti ada paksaan dari konsumen agar ada perubahan dari bisnis. Gue ambil contoh, ketika dulu orang mulai download digital, ketika zaman masih CD nih, Husni, ketika orang mulai download Bang. digital, itu karena konsumen tuh berharap kemudahan. Gue tuh pengennya digital, cuman nggak ada yang ngasih, jadi terpaksa gue bajak. Ketika akhirnya industrinya mulai geser ke digital dengan Spotify dan Apple Music dan segala macamnya, akhirnya industri berdamai dengan tuntutan market dan akhirnya penjual DVD bajakan juga udah kasihan juga sih, udah mau mati. Film juga gitu, dulu karena pengen digital, akhirnya orang ngedownload. Ketika digitalnya tersedia secara legal, akhirnya orang nggak ngerasa perlu ngedownload lagi. Komik, karena gue orang komik ya, gue juga punya perusahaan komik kan, para comika. Komik tuh dulu juga gitu. Orang udah pembaca komik tuh laptop isinya foldernya itu nih One Piece, terus Dragon Ball, terus apa isinya, semuanya itu bajakan. Ketika akhirnya kita bisa baca digital, jadi nggak perlu lagi. Jadi mungkin salah satu yang mesti ditanyakan adalah kenapa lahir kebutuhan akan ini? Karena kalau kebutuhannya nggak ada, itu bisnis nggak akan hidup si pembajak itu. Jadi mungkin yang mesti diteliti adalah ada kan kita kan suka bikin market gap analysis ya. Jadi kita menganalisa market, terus ada kosongnya di mana nih yang ternyata nggak kegarap sama kita. Mungkin market itu yang digarap sama si pembajak tersebut. Yang mungkin jadi pertanyaan, Iya, apa perlu iya. gua masuk ya di market itu ya? Jadi misalkan lu punya second second label gitu ya. Kalau misalkan Prada tuh ada Miu Miunya tuh. Mmm, Mungkin lu punya second label untuk ngehajar market yang diakuisisi sama si orang tersebut mungkin, Mmm, mungkin. Tapi intinya adalah sebelum kita n nunjuk ke orang atas dia iya, ngebajak kita, cek dulu ke dalam ada apa iya. yang miss di kita, itu satu. Oke, Bang. Terus yang kedua, untuk membuat jadi gini kan gue selalu bilang pembajakan tuh nggak bisa disentikan, Husni, nggak bisa di-stop. Bahkan sebenarnya tapi musisi suka marah sama gue, tapi ketika musisi bilang stop pembajakan, gue bilang lu tuh bakar kalori sia-sia. Pembajakan tuh nggak bisa berhenti, tapi bisa lu kalahkan. Dan cara lu bisa mengalahkan pembajakan dalam hal ini adalah pembajakan desain, adalah kalau misalnya lu aktif mengkomunikasi value dari brand lu atas dia. Karena kalau misalkan kita nggak aktif komunikasi value dari brand lu atas dia, maka konsumen akan ngeliat harga doang. Itu yang sering terjadi Iya, dalam bisnis. Bang, gimana ya bang? Orang selalu selalu beli yang versi yang lebih murah sih bang, lebih murah sih bang, lebih murah sih bang. Terus kalau ditanya apa yang udah lo lakukan untuk membuat konsumen tahu kenapa harga lo segitu, jawabannya nggak pernah. Ya kalau misalkan lu nggak pernah ngasih lihat value dari produk lu, yang konsumen lihat itu cuma harga. Dan kalau cuma harga yang konsumen bisa lihat, ya dia mah ngebandingin sama yang lain gitu. Jadi
di satu sisi lu mesti tegas dalam komunikasi lu dimanapun itu. Kenapa secara value tuh lu lebih dari dia. Yang menarik adalah ketika gue tanya kenapa lu lebih pede sama produk lu dibandingin sama yang lain, lu tidak menyebut kualitas. Yang berarti asumsi gue kualitas lu tuh tipis-tipis dengan dia. Nah, gue tuh Iya, selalu benar, Bang. mengadvokasi sedikit lebih beda lebih baik daripada sedikit lebih baik. Yang berarti lu double down di lebih bedanya. Artinya nggak usah berantem di kualitas, gitu nggak apa-apa. Lu double down di beda. Dan kalau lu bilang bedanya ada di desain dan di service, itu yang diakumulasi. Mungkin yang kurang dari bisnis lu adalah alat untuk membantu konsumen lu cerita betapa lu berkualitas dari sisi service. Ngerti nggak maksud gue? Gitu ya. Konsumen itu mesti dibantu untuk membuat dia dimudahkan bercerita tentang produk lu. Kasarnya gitu. Oh ya, siap. Sebenarnya sederhananya gini, tapi gue nggak mau ganti ya, gue nggak mau ganti nih. Tapi sederhananya adalah dengan kalau misalkan nama butik lu tuh cuman Syahrial, walaupun jelek ya, lebih mudah dia untuk menceritakan Syahrial ke orang lain karena nama brandnya unik, mudah diingat dan mudah diceritakan. Karena sesungguhnya dari zaman dulu sampai sekarang nggak pernah berubah. Dari zaman dulu sampai zaman sekarang produk tuh terjual dari cerita. Pertanyaannya adalah semudah apa produk lu diceritakan. Gue baru aja tadi ngobrol sama ada orang jualan tote bag. Akunnya aja gue nggak bisa inget. Akun Instagramnya nggak bisa gue sebut. Kalau gue aja nggak bisa sebut, gue yakin banyak orang nggak bisa sebut. Dan kalau orang nggak bisa sebut, gimana caranya cerita kan? Misalkan dia pakai tote bag nih, tote bagnya bagus. Terus bilang orang, bagus banget tuh tote bag, beli di mana? Apa ya? Gue nemu di Instagram. Iya, nama akunnya apa? Aduh, gue lupa namanya apa. Sehingga dia susah untuk menceritakan value dari bisnis tersebut. Dalam hal lu, evaluasi ke dalamnya adalah, apa yang gue bisa lakukan untuk memudahkan konsumen cerita tentang gue. Sehingga reputasi gue tuh lebih mudah tersebarkan. Kabar terbaik yang gue dengar dari obrolan lu adalah kekuatan lu dan istri lu ada di aspek kreatif. Iya. Dan gue curiga, walaupun gak diceritain sama lu, adalah aspek eksekusi. Nah, kalau emang lu kuat di eksekusi dan kuat di aspek kreatif, gue usul double down di situ. Double down dalam arti kata lu lipat ganda usahanya di situ. Iya. Nggak usah dihilang, nggak usah berharap dia hilang, tapi berharap orang justru tahu dia ada, tapi memilih lu karena bangganya dia menggunakan produk lu. Malah kita gunakan dia sebagai perbandingan. Orang kalau nggak ada yang dibandingin jadi nggak, agak susah untuk milih gitu sebenarnya ya. Tapi gue usul berhenti fokus untuk membuat dia berhenti, tapi totalin fokus pada usaha gimana caranya orang ngerasain kita beda gitu. Dan itu semua aspek komunikasi sih memang. Marketing. Lu bisa gunakan jasa testimoni bisa testimoni teks atau testimoni video. Kalau dia nggak nyaman untuk bikin video, tergantung ya, gue nggak tahu konsumen lu seperti apa. Tapi kalau misalkan lu punya konsumen yang repeat order mulu, coba tanya deh, Ibu, bikin video dong 1 menit aja kenapa Ibu senang banget sama baju saya. Nanti saya naikin di Instagram. Kalau dia tipe yang senang tampil, mungkin dia senang. Tapi kalau enggak, lu posting aja di Instagram baju lu, atau misalkan lu cerita ya, butik ini sudah 3 tahun berdiri. Cerita dong kenapa waktu itu lu beli produk gue gitu. Terus kan dia tulis di kolom komentar. Kolom komentarnya lu tulis ulang dalam bentuk meme, grafis, lu taruh di Instagram gitu. Tapi menurut gue usahakan untuk lu ngebangun value dari produk lu. Kalau emang service, ya udah service angkat. Kalau emang desain angkat. Dan enaknya punya orang yang ngikutin kita, Syahrial atau Husni. Enaknya punya orang yang ngebuntut. Itu memperkuat dugaan bahwa kita adalah yang terdepan gitu. Kayak gue di kantor gue, dulu kan gak ada yang bikin digital download kayak comika.id. Dulu waktu gue mulai juga aneh. Sekarang yang lain udah mulai bikin juga. Terus waktu gue bikin acara di Comika Money Market yang mencoba untuk bawa stand up comedy ke market yang lebih A gitu ya, ke penontonnya Ismaya dan segala macam. Dulu gak ada yang lakuin, terus lama-lama orang pada ngikutin. Apakah gue kesel? Sebenarnya nggak terlalu, karena gue tahu itu resiko jadi yang terdepan, pasti ada yang buntutin di belakang. Dan di sisi lain, gue cukup baik dalam mengkomunikasikan orang bahwa justru gue bisa klaim gue terdepan karena ada orang-orang ini gitu.
Nah ini sih pola pikir ini yang kita mesti mainin dan semuanya komunikasi. Biasanya, tapi gue nggak tahu sih lu mampu atau enggak. Tapi biasanya ya kalau di industri fashion, karena gue lu tinggal di mana? Saya di Solo, Bang. Bahasa Inggris lu bagus nggak? Saya biasa. Tapi Istri lu? istri saya bagus ya. Mau gue kirimin buku ini nggak untuk lu baca? Makasih banget, Bang. Mau banget, Bang. Tapi jangan rusak ya. Iya, insya Allah nggak rusak, dijaga. Gua kasih durasi untuk dipinjemin, habis itu balikin ya. Iya, siap, Bang. Siap. Oke. Terima Habis kasih ini, banyak, lu kan Bang. berhubungan sama Dimas namanya ya? Iya, Dimas. Ya, Mas Ya, Dimas. nanti kasih tahu alamat kirimnya ke Dimas. Nanti biar gue yang kirim ongkir dari gue. Tapi ntar pas lu balikin ongkir dari lu. Nggak apa-apa ya? Siap. Terima kasih. Oke. Terima Nah, kasih, Bang. di buku ini, gue taruh sini aja. Di buku ini itu sebenarnya ada banyak cerita soal pembajakan dari sisi fashion. Kalau di luar negeri, ketika desainnya dibajak itu adalah tanda saatnya ngeluarin desain baru. Jadi beberapa fashion label itu justru memanfaatkan bajakan untuk jadi tanda saatnya gue ngeluarin yang baru. Nah ada banyak hal-hal menarik dari bagaimana caranya fashion label menyikapi pembajakan, ada di buku ini, nanti kan gue kirim ke lo. Tapi usul gue adalah semoga lu udah sepakat dari sebelum kita bikin video ini bahwa ya udah bajakan biarin aja. Gue emang kesel, tapi biarin aja. Mari kita fokus gimana caranya supaya orang tahu bajakan gue ada, tapi itu karena gue keren. Kalau gue nggak keren, mana mungkin gue dibajak. Fokusnya di situ. Jadi lu ganti komunikasi gitu. Iya, Bang. Ya. Siap. Sama kalau lu punya modal lebih, misalkan bisnis lu oke. Sekarang yang ngedesain siapa? Berdua kami sama istri, Bang. Saya sama istri. Saya berdua sama istri. Oke. Kalau misalnya lu salah satu yang lu pengen double down adalah desain, coba aja tambah. Yeah. Kalau emang orang merasa desain lo oke, iya kalau misalkan lo oke, ya udah. Emang kelihatan oke, orang sampai dibajak, saking oke-nya desain gue dibajak, ya udah gue totalin aja. Terima kasih lah. Gue sekarang jadi tahu kekuatan gue di mana. Ya udah lu double down aja. Siap. Ya. Siap. Terima kasih Bang Panji. Husni makasih banyak ya, salam sama istrinya. Terima kasih Bang Panji. Ya, selamat istirahat dan sorry sampai terlalu malam ya. Thank you. Bye bye. Thank you.